Baik, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita buka pembelajaran kita dengan doa. Redelis, bawa kita dalam doa. Mari kita berdiri. Marilah kita berdoa. Izinkanlah saya berdoa menurut ajaran dan saya agama dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu, karena atas berkat dan perlindungan-Mu kami dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan yang sehat walafiat. Sekarang kami mau mengikuti kegiatan belajar mengajar. Kami mohon ya Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, agar apa yang diberikan oleh Bapa Ibu Guru dapat kami terima dengan baik. Nama-Mu ya Tuhan selalu kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Silakan. Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan materi pembelajaran kita absen dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa saja yang tidak hadir? Ada berada. Oke, baik. Berarti ada 4 orang ya? Iya. 4 orang. Oke, baik. Terima kasih. Kita lanjutkan materi kita. Ya, Bu. Kalau ibu yang masuk di kelas, berarti kita pelajaran baik. Tadi sudah semangat sekali ya tadi salamnya. Tapi untuk menambah semangat nasionalismenya, cinta tanah airnya, mari kita Izin mau bergabung, mau klik izin kan? menjadikan salah satu lagu nasional. Baik. Satu orang bisa pimpin di depan. Baik. Garda Pancasila. Garda Pancasila. Dalam kehidupan sehari-hari, apakah kamu pernah mengungkapkan pendapat? Seperti apa pendapat? Contohnya seperti apa kalau pernah mengungkapkan pendapat? Pernah mengungkapkan pendapat atau tidak? Nah, contohnya seperti apa kalau pernah mengungkapkan pendapat? Pendapat seperti apa? Jadi seseorang Mengomentari penampilan seseorang. Iya. Terus, apalagi? Meminta uang jajan mungkin dinaikkan karena harga jajanan di kantin sekolah sudah mulai naik. Ada lagi pendapatnya? Kelas 10. Ya, Bu. Ada lagi pendapatnya? Pernah memberikan pendapat kepada orang lain kalau memberikan komentar kepada penampilan seseorang.
Contohnya seperti apa? Tidak sopan, berpakaian tidak sopan. Berpakaian tidak sopan. Memberikan komentar, oh kamu punya pakaian hari ini tidak cocok untuk kamu. Seharusnya pakainya seperti ini. Iya. Oke, kita memberikan pendapat harus ada alasan. Ya tidak? Seperti tadi, kamu meminta uang jajan dinaikkan. Alasannya kenapa? Kenapa? Karena harga kantin, harga jualan barang di kantin sudah naik. Nah, seperti itu. Baik, hari ini kita belajar tentang materi kita hari ini adalah menganalisis struktur dan kebahasan teks eksposisi. Menganalisis struktur dan kebahasan teks eksposisi. Kemudian indikator pencapaiannya adalah mampu mengidentifikasi struktur teks eksposisi seperti tesis, argumen, rekomendasi. Kemudian yang kedua, mampu mengidentifikasi kaidah kebahasan seperti pronomina, persona, konjungsi, dan kata leksikal pada teks eksposisi. Ya, baik. Kemudian, kalau kita menggunakan teks eksposisi, pernah dengar kata teks eksposisi? Di SMP kamu pernah belajar ya tentang teks eksposisi. Nah, baik. Tadi Ibu mengatakan bahwa kita dalam hidup kita sehari-hari pernah mengungkapkan pendapat. Nah, baik. Karena teks eksposisi, Maksudnya arek. mungkin pernah mendengar kata teks eksposisi di SMP pernah belajar tentang teks eksposisi. Di kelas 10 ini kita akan lebih memperdalam lagi materi tentang teks eksposisi. Ada yang tahu apa itu teks eksposisi? Ada yang tahu teks eksposisi itu apa? Teks eksposisi adalah jenis teks yang berisi tentang informasi dan pengetahuan yang disampaikan secara singkat, padat, dan disertai pendapat atau argumen dari penulisnya. Nah, baik, tentang teman kita. Apa lagi yang mau menanyakan tentang teks eksposisi? Teks yang berisi tentang pendapat atau opini dari penulis mengenai suatu hal agar pembaca memahami atau mengetahui informasi yang disampaikan. Baik, tentang materi. Jadi, secara garis besar, teks eksposisi itu adalah teks yang disampaikan melalui pendapat atau argumen kita untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Oke, baik. Sebelum kita mempelajari lebih dalam, kita harus tahu dulu apa manfaat kita mempelajari teks eksposisi. Mengapa kita harus mempelajari teks eksposisi? Yang pertama, dengan mempelajari teks eksposisi akan menambah wawasan. Akan menambah wawasan kita. Karena teks eksposisi dikenal sebagai teks yang menyajikan informasi dan pengetahuan untuk memberikan menambah wawasan kita atau menambah wawasan pembaca. Kemudian yang kedua, dengan mempelajari teks eksposisi, kita bisa menyampaikan pendapat secara tulisan. Nah, kemudian yang ketiga, dengan mempelajari teks eksposisi, kemampuan membaca dan memahami suatu teks akan bertambah. Oke, yang keempat, dengan mempelajari teks eksposisi, kita dapat membuat teks eksposisi dengan struktur agar informasinya dapat disampaikan atau disampaikan ke pembaca. Begitu. Baik, itu adalah sedikit manfaat mengapa kita harus mempelajari teks eksposisi. Kemudian ke tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah melakukan diskusi, siswa dapat menganalisis struktur teks eksposisi dengan tepat. Kemudian yang kedua, setelah melakukan diskusi, siswa dapat menganalisis kaidah kebahasan teks eksposisi dengan tepat. Nah, itu adalah
tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik. Kita bergabung. Sebelum kita masuk ke intinya, Ibu akan menayangkan sebuah video. Ibu akan menayangkan sebuah video. Mungkin dengan video ini kamu lebih. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan. Saya akan menanggapi masukan yang diberikan oleh teman dari tim opositor. Di sini saya mau menegaskan kembali tentang pentingnya penggunaan HP di sekolah. Penggunaan HP itu sebenarnya sangat-sangat penting bagi siswa. Setelah mendengar dan melihat video yang baru saja kalian saksikan, setiap kelompok berikan tanggapan atau pendapatmu apa yang kau lihat tadi. Mereka video itu tentang apa, kemudian mereka membicarakan tentang apa. Itu setiap kelompok bisa memberikan tanggapan atau kesimpulan. Mereka di video itu apa yang kamu dapat dari video itu menurut pengamatan setelah mendengarkan video tadi. Coba. Memberikan pendapat tentang penggunaan HP di sekolah. Itu kelompok Anggur. Kelompok anggur. Iya, itu. Nah, kelompok anggur mengatakan bahwa video tadi membicarakan tentang penggunaan HP di sekolah. Kelompok mangga, mana kelompok mangga? Nah, apa yang kamu dapat dari video tadi? Tentang penggunaan HP. Nah, tentang penggunaan HP. Kelompok lain? Mereka membicarakan tentang hal positif dan hal negatif tentang penggunaan HP di lingkungan sekolah. Ya, mereka membicarakan tentang hal positif dan hal negatif penggunaan HP di lingkungan sekolah. Kelompok ini kelompok apa? Apel. Nah, apel. Apa kesimpulanmu tentang setelah menonton video itu? Tentang penggunaan HP di lingkungan sekolah sangat penting dan juga berdampak negatif bagi siswa. Berarti mereka membicarakan tentang hal baik dan hal tidak baik penggunaan HP di lingkungan sekolah. Kelompok ini kelompok apa? Jeruk. Jeruk. Nah, jeruk. Apa pendapatmu setelah melihat video itu? Pendapatan tentang penggunaan HP di lingkungan sekolah. Perdebatan ada yang pro, ada yang kontra, ya, ada yang setuju, ada yang tidak setuju tentang penggunaan HP di lingkungan sekolah. Sekarang kamu sudah duduk di kelompok masing-masing ya? Ya, Ibu. Ibu akan membagikan LKPD setiap kelompok. Kemudian kamu membuka link yang sudah Ibu bagikan ke kamu. Ada materi di situ, ada teks eksposisi yang Ibu kirim di link. Melalui link silakan buka setiap kelompok. Kemudian kerjakan tugas sesuai LKPD yang kamu terima. Buka linknya tentang jamu tradisional. Bisa buka buku di halaman 51 sebagai referensi atau contoh. Bisa buka buku halaman 51. Lihat teks eksposisi. Sambil buka di link ya, di link di HP. Ditulis nama kelompok, kemudian kerjakan di ini
tugas ya. Nanti masing-masing kelompok mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Sudah. Buka diri. Nah, tulis nama kelompok, nanti tugasnya ditulis di buku sabu. Ini jangan buat seperti bisa toh? Sudah suruhan jadi situ tulis nama kelompok di situ di RKPD. Kelompoknya. Mulai jangan sampai sini. Jangan terlalu lama cepat. Sudah buka di linknya, di HP. Sudah bisa buka ya. Oke. Nama kelompok, baca teks di buku bisa dijadikan sebagai contoh untuk bisa mengerjakan tugas ini. Cari dan temukan sendiri ya strukturnya, kemudian kebahasaannya, strukturnya apa saja, kemudian dia punya unsur kebahasaannya apa saja. Tadi sudah disebutkan itu tadi, strukturnya berarti ada tesis, ada argumen, dan ada penegasan ulang. Kemudian di kebahasaan ada pronomina persona, ada konjungsi, ada kata leksikal, ada fakta, dan ada opini. Saya cari. Lihat di buku tugas ini jadikan sebagai, lihat di buku teks ini jadikan sebagai referensi contoh, ada di dalam. Ini teks eksposisi. Tapi yang kamu kerjakan ada di link yang dibagikan. Ada ini dia punya soal. Kita baca toh. Struktur, kemudian buat kesimpulan, kelebihan dan keunggulan. Ada kesimpulannya ada. Mulai sudah. Jangan lama-lama. Teksnya hanya sepenggal itu. Teksnya sedikit saja jadi cepat. Saya dia punya struktur dengan bukti ya. Oh, di bagian tesis ini bagiannya di sini. Argumennya bagian ini. Harus bisa.
Mohon maaf, keluar itu. Satu orang belum.
materinya ada di link yang saya kirim. Bisa toh? Sudah bilang lama-lama. Materinya ada di link, di buku itu ada. Waktu kita dibicara waktu, kita punya waktu hanya 45 menit, 2 kali 45 menit, 1,5 jam. Dia bisik-bisik tetangga. Sudah tidak bisa. Keluar. Kalau tidak ini pakai tanda di sini dulu ya. Dari sini sampai sini, dari mana ke mana, dari mana ada komunikasi. Dipresentasikan dan kita menjelaskan sendiri ya. Yang belum selesai, yang sudah selesai, yang sudah menuliskan lanjutkan terus, tulisnya. Dokter bagaimana nih? Hai, kita bergabung untuk training. Sudah yang sudah selesai bisa
Asik. Kelompok apa? Mangga, manggis, anggur jeruk, tentang apel. Jeruk yang mana? Ini. Jeruk, mangga, manggis. Ini apel. Itu sudah menguap terus dari tadi. Tadi mau kemana saya? Ya. Tadi mau kemana? Kelompok kamu sudah selesai? Hampir. Kalau duduk berhampir. Bintang Kejora itu bergabung dengan teman-teman selesaikan tugas. Nih. Nanti harus di belum lagi kebahasannya. Kebahasan kemudian buat kesimpulan. Ada yang sementara buat dia punya struktur, ada yang buat dia punya kebahasan supaya habis sama-sama dipresentasikan. Kamu yang lain sudah buat pembahasan. Ini kan masih struktur toh dari pembahasan. Itu pembahasan apa saja yang kamu temukan di situ. Bahasan berarti mulai dari pronomina persona. Pronomina persona itu apa? Kemudian ada konjungsi. Konjungsi itu apa? Kemudian bukti dalam teks. Terus kata leksikal. Kata leksikal itu apa? Kata leksikal itu apa? Kemudian bukti di dalam teks. Terus fakta dan opini harus disertai dengan bukti. Setelah itu baru kamu buat kesimpulan. Ada materi-materi ini. Semua ada. Minta bergabung tadi.
Dimulai dari kelompok satu kemarin kelompok apa? Apel. Kelompok apel terlebih dahulu untuk masih menyampaikan hasil diskusinya. Ayo Adis. Siap kelompok 2, kelompok apa namanya? Manggis. Mangga. Oke. Itu juga baik. Teman-teman perhatikan. Bisa berikan tanggapan komentar kepada kelompok mereka. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok apel akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Yang pertama, analisis struktur dan kebahasan teks manfaat jamu tradisional. Yang pertama, struktur tesis. Tesis adalah bagian pertama sekaligus pembukaan dari teks eksposisi yang terdapat dalam teks. Seiring dengan kemajuan zaman, banyak hal mengalami kemajuan. Yang paling mencolok adalah kemajuan teknologi yang makin canggih dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu, secara ekonomis, masyarakat juga dapat makin menjangkau teknologi informasi dan teknologi kesehatan. Walaupun demikian, obat tradisional atau yang sering disebut jamu masih mendapat tempat di hati masyarakat. Jamu dipercaya mempunyai banyak kelebihan jika dibandingkan dengan obat-obatan modern seperti yang banyak beredar di pasaran. Jamu juga dianggap lebih sesuai dengan kebanyakan penyakit modern seperti diabetes. Struktur yang kedua adalah argumen. Argumen adalah dapat dipahami sebagai pendapat berupa alasan yang logis, informasi sesuai hasil temuan fakta yang terjadi hingga pernyataan para ahli. Pendapat yang terdapat di dalam teks. Yang pertama, obat tradisional mempunyai efek samping yang lebih kecil apabila digunakan secara tepat, baik waktu penggunaan, takaran, cara pemakaian, pemilihan bahan maupun penyesuaian dengan indikasi tertentu. Yang kedua, ada efek komplementer atau sinergisme dalam ramuan obat tradisional. Yang ketiga, satu tanaman yang sangat murah mempunyai banyak manfaat farmakologi. Yang keempat, obat tradisional lebih sesuai untuk penyakit metabolik seperti diabetes, kolesterol, batu ginjal, dan hepatitis, dan penyakit degeneratif seperti rematik, asma, tukar lambung, ambien, dan pikun. Struktur yang ketiga, pendekatan ulang. Pendekatan ulang adalah pendekatan terhadap pendapat awal sekaligus menyajikan kesimpulan dan saran terhadap keseluruhan masalah yang dibahas. Terdapat di dalam teks, apabila dikonsumsi dalam waktu lama dan terus-menerus tidak menimbulkan efek samping yang membahayakan tubuh, obat modern akan mengakibatkan efek samping yang dapat memicu penyakit baru bagi tubuh.
Yang berikut analisis kebahasaan teks dari manfaat jamu tradisional. Kaidah kebahasaan teks. Pertama, menggunakan pronomina personal. Dua, menggunakan konjungsi atau kata penghubung. Selain itu, secara ekonomis, masyarakat juga dapat makin menjangkau teknologi informasi dan teknologi kesehatan. Dua, ada efek komplementer dan sinergisme dalam ramuan obat tradisional. Tiga, keunggulan obat tradisional jika dibandingkan dengan obat modern lebih aman dan ekonomis. Menggunakan kata-kata leksikal. Menggunakan fakta. Nama obat-obatan modern di pasaran seperti jamu juga dianggap lebih sesuai dengan kebanyakan penyakit modern seperti diabetes. 4. Menggunakan opini. Obat tradisional memiliki efek samping yang lebih kecil apabila digunakan secara tepat. 2. Ada efek komplementer atau sinergisme dalam ramuan obat tradisional. 6. Kata penjaminan. Jamu dipercaya mempunyai banyak kelebihan jika dibandingkan dengan obat-obatan modern seperti yang banyak beredar di pasar. 7. Kata-kata rujukan. 8. Kata-kata persuasi. 9. Kata-kata pengantar. Simpulkanlah kelebihan atau keunggulan struktur teks yang telah dianalisis. Kesimpulannya, jamu tradisional memiliki banyak kelebihan dan jamu tradisional juga memiliki banyak manfaat. Salah satunya adalah dapat menyembuhkan penyakit metabolik seperti diabetes, kolesterol, batu ginjal, dan hepatitis, serta penyakit degeneratif seperti rematik, asma, tukak lambung, ambien, dan pikun. Sekian dari hasil pekerjaan kami. Waktu dan kesempatan kami persilakan kepada teman-teman untuk menanggapi hasil kerja kelompok kami. Baik, sekian dari presentasi kami. Atas segala perhatian kami ucapkan terima kasih. Tentang untuk teman kita yang kita kelompok berikut, kelompok Manggis. Yang semangat sedikit. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok Manggis ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Analisislah struktur dan kebahasaan teks tersebut. Manfaat jamu tradisional. Tesis, seiring dengan kemajuan zaman, banyak hal mengalami kemajuan. Yang paling mencolok adalah kemajuan teknologi yang makin canggih dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu, secara ekonomis, masyarakat juga dapat makin menjangkau teknologi informasi dan teknologi kesehatan. Obat tradisional atau yang sering disebut jamu masih mendapat tempat di hati masyarakat. Jamu dipercaya mempunyai banyak kelebihan jika dibandingkan dengan obat-obatan modern di pasaran.
Argumen. Kelebihan obat tradisional mempunyai efek samping yang lebih kecil apabila digunakan secara tepat, baik waktu penggunaan, takaran, cara pemakaian, memilih bahan, maupun penyesuaian indikasi tertentu. Ada efek komplementer dan sinergisme dalam ramuan obat tradisional atau komponen bioaktif tanaman obat. 1. Tanaman yang sangat murah mempunyai banyak manfaat farmakologi. Yang kedua, obat tradisional lebih sesuai untuk penyakit metabolik. Yang ketiga, tanaman yang sangat murah mempunyai banyak manfaat. Keempat, obat tradisional lebih sesuai untuk penyakit metabolik seperti diabetes, kolesterol, batu ginjal, dan hepatitis atau metabolik, dan penyakit degeneratif seperti rematik, asma, tukak lambung, ambeien, dan pikun. Penegasan ulang, keunggulan obat tradisional jika dibandingkan dengan obat modern lebih aman dan ekonomis apabila dikonsumsi dalam waktu yang lama dan terus-menerus tidak menimbulkan efek samping yang membahayakan tubuh. Obat modern akan mengakibatkan efek samping yang dapat memicu penyakit baru bagi tubuh. Kaidah kebahasaan. Kata peristilahan. 1. Tanaman yang sangat murah mempunyai banyak farmakologi. Kata peristilahan di sini adalah farmakologi. Yang kedua, konjungsi atau kata hubung. Obat modern mengakibatkan efek samping penyakit tubuh. Yang ketiga, menggunakan kata kerja mental seperti diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, dan lain sebagainya. Jamu dipercaya mempunyai banyak kelebihan dibandingkan obat modern. Menggunakan kata perujukan seperti berdasarkan data merujuk pada pendapat atau menurut pendapat. Kata perujukan, keunggulan obat tradisional jika dibandingkan dengan obat modern lebih aman dan ekonomis. Kalimat fakta, jamu dipercaya mempunyai banyak kelebihan jika dibandingkan obat modern. Yang kelima, kalimat opini. Kalimat yang bersifat objektif belum terjadi dan harus dibuktikan kebenarannya. Yang keenam, menggunakan kata persuasif seperti sebaiknya, diharapkan, perlu, harus, seharusnya, dan hendaklah. Yang ketujuh, menggunakan pronomina pengganti. Kesimpulan dari kami adalah kesimpulannya adalah dari teks di atas dapat disimpulkan bahwa jamu tradisional sangat bermanfaat. Obat tradisional tersebut masih mendapat tempat di hati masyarakat karena mempunyai banyak kelebihan dibandingkan dengan obat-obatan modern
dari kami. Jika ada kekurangan, kami mengajukan pertanyaan dari kelompok lain. Ada yang mau memberikan tanggapan untuk teman kelompok apa? Magis? Ada? Tidak ada. Oke, kelompok kedua bisa kembali ke tempat duduk. Kita berikan tepuk tangan untuk teman kita yang sudah. Kelompok mangga. Jeruk? Belum ini. Maju. Belum. Anggur. Maju. Obat tradisional. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok anggur akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, analisislah struktur dan gaya kebahasaan teks eksposisi. Struktur teks eksposisi. Yang pertama, tesis. Bagian ini adalah bagian pertama sekaligus membuka dari teks eksposisi. Tesis sendiri dapat dipahami sebagai bagian yang memiliki fungsi untuk menyajikan pengenalan isu, masalah, gagasan utama, hingga pandangan penulis secara umum terkait topik atau masalah yang dibahas. Bukti. Seiring dengan kemajuan zaman, banyak hal mengalami kemajuan. Yang paling mencolok adalah kemajuan teknologi yang makin canggih dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu, secara ekonomis, masyarakat juga dapat makin menjangkau teknologi informasi dan teknologi kesehatan. Walaupun demikian, obat tradisional atau yang sering disebut jamu masih dapat tempat di hati masyarakat. Jamu dipercaya mencapai banyak kelebihan jika dibandingkan dengan obat-obatan modern seperti yang banyak beredar di pasaran. Jamu juga dianggap lebih sesuai dengan kebanyakan penyakit modern seperti diabetes. Rangkaian argumen. Bagian kedua dari struktur teks eksposisi adalah rangkaian argumen. Setelah tesis mengenalkan suatu isu atau masalah yang sedang hangat diperbincangkan oleh banyak orang, teks eksposisi akan dilanjut dengan rangkaian argumen. Bukti. Obat tradisional mempunyai efek samping yang lebih kecil apabila digunakan secara tepat, baik waktu penggunaan, takaran, cara pemakaian, pemilihan bahan maupun penyesuaian dengan indikasi tertentu. Ada efek komplementer dan atau sinergisme dalam ramuan obat tradisional atau komponen bioaktif tanaman obat. 3. Satu tanaman yang sangat murah mempunyai banyak manfaat farmakologi. 4. Obat tradisional lebih sesuai untuk penyakit metabolik seperti diabetes, kolesterol, batu ginjal, dan hepatitis, atau metabolik dan penyakit degeneratif seperti rematik, asma, tukang lambung, ambeien, dan tipes. Penegasan ulang. Bagian terakhir dari struktur teks eksposisi yaitu penegasan ulang. Setelah penulis menyampaikan isu atau masalah dan sudah
ekonomis. Apabila dikonsumsi dalam waktu lama dan terus-menerus tidak menimbulkan efek samping yang membahayakan tubuh, obat modern akan mengakibatkan efek samping yang dapat memicu penyakit paru-paru tubuh. Yang kedua, kaidah kebahasa. Kaidah kebahasa. 1. Menggunakan konjungsi atau kata hukum. Ada bukti ada efek komplementer dan atau sinergisme dalam ramuan obat tradisional atau probiotik tanaman obat. 2. Menggunakan fakta. Bukti berikut adalah kelebihan obat tradisional atau 1. Balindro, Tawamamu dan Lamono. Fakultas Farmasi UGM Yogyakarta Timur, Yogyakarta edisi 16 Oktober 2011. 3. Menggunakan opini. 1. Tanaman yang sangat murah mempunyai banyak manfaat farmakologi. Simpulan, jadi disarankan masyarakat lebih mengonsumsi jamu karena tidak mengandung efek samping yang membahayakan, sedang masyarakat mengonsumsi obat-obatan yang mengandung bahan kimia tertentu yang membahayakan. Sekian hasil presentasi kami. Jika ada pertanyaan atau masukan, kami memberikan kesempatan kepada kelompok lain. Kelompok lain tidak memberikan tanggapan. Kamu sendiri tidak punya kesimpulan? Jadi disarankan masyarakat lebih mengonsumsi jamu karena tidak mengandung efek samping yang membahayakan, sedangkan masyarakat mengonsumsi obat-obatan yang mengandung bahan kimia tertentu yang berbahaya. Ada tanggapan dari teman-teman? Ada pertanyaan untuk mereka? Tidak ada. Tidak ada teman sebelum kasih pertanyaan. Tidak ada. Tidak ada. Baik, kelompok Manggis. Ya, Anggur. Kelompok Anggur kembali ke tempat duduk. Kita berikan tepuk tangan untuk Berikan dari kelompok Deru akan mempresentasikan dari kelompok kami yaitu analisis struktur dan pembahasan teks. Pertama, analisis struktur dan teks pembahasan. Tesis adalah bagian pertama sekaligus pembukaan dari teks eksposisi. Yang terdapat dalam teks adalah sering dengan kemajuan zaman banyak seiring dengan kemajuan zaman banyak hal yang mengalami kemajuan. Yang paling mencolok adalah kemajuan teknologi yang makin canggih dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu, secara ekonomis masyarakat juga dapat makin menjangkau teknologi informasi dan teknologi kesehatan. Walaupun demikian, obat tradisional atau yang sering disebut jamu masih mendapat tempat di hati masyarakat. Jamu dipercaya mempunyai banyak kelebihan jika dibandingkan dengan obat-obat modern seperti banyak yang beredar di pasaran. Jamu juga dianggap lebih sesuai dengan kebanyakan penyakit modern seperti diabetes. Rangkaian argumentasi adalah bagian kedua dari teks eksposisi. Contohnya, bukti dalam teks. Bukti dalam teks. 1. Obat tradisional mempunyai efek samping yang lebih kecil apabila digunakan secara tepat, baik waktu penggunaan, takaran, cara pemakaian, pemilihan bahan maupun penyesuaian dengan indikasi tertentu. 2. Ada efek komplementer dan atau sinergisme dan dalam ramuan obat tradisional komponen
produktif tanaman obat. 3. Satu tanaman yang sangat murah mempunyai banyak manfaat farmakologi. 4. Obat tradisional lebih sesuai untuk penyakit metabolik seperti diabetes, kolesterol, batu ginjal, dan hepatitis metabolik dan penyakit degeneratif seperti rematik, asma, luka lambung, penyakit lambung, ambien, dan pikun. Penegasan ulang. Penegasan ulang adalah bagian akhir daripada struktur teks eksposisi. Contohnya di dalam teks. Keunggulan obat tradisional jika dibandingkan dengan obat modern lebih aman dan ekonomis. Apabila dikonsumsi dalam waktu lama dan terus-menerus, tidak menimbulkan efek samping yang membahayakan tubuh. Obat modern akan mengakibatkan efek samping yang dapat memicu penyakit baru bagi tubuh. Kaidah kebahasaan teks eksposisi. 1. Menggunakan pronomina persona. 2. Menggunakan konjungsi atau kata penghubung. Misalnya, keunggulan obat tradisional jika dibandingkan dengan obat modern lebih aman dan ekonomis. 3. Menggunakan kata-kata leksikal. 4. Menggunakan fakta. Misalnya, obat tradisional lebih sesuai untuk penyakit metabolik seperti diabetes. 5. Menggunakan 6. Kata kerja kita. Misalnya, obat tradisional lebih sesuai untuk penyakit metabolik seperti diabetes, kolesterol, batu ginjal, dan hepatitis. 7. Kata-kata rujukan. Contoh obat tradisional lebih aman dari obat modern. 8. Kata-kata persuasif. 9. Kata-kata deduktif. 10. Kalimat teoritis. Demikian dari kami. Kesimpulan, jadi obat tradisional dibandingkan dengan modern lebih aman dan ekonomis karena apabila dikonsumsi terus-menerus tidak menimbulkan efek samping, sedangkan obat modern jika dikonsumsi terus-menerus akan mengakibatkan efek samping bagi tubuh. Demikian dari kami. Kami berikan kesempatan kepada tiap kelompok untuk berbicara. Ada yang mau kasih pertanyaan untuk kelompok jeruk? Tidak ada, pas. Kelompok jeruk kembali ke tempat duduk. Kita berikan tepuk tangan. Baik. Kita perhatikan sini ya. Kita buat kesimpulan. Di teks eksposisi, di sini kita diminta untuk menganalisis teks struktur dan teks kebahasaan. Struktur teks eksposisi terdiri dari tesis, argumen, dan penegasan ulang. Tesis merupakan bagian awal dari teks eksposisi atau merupakan bagian pengenalan isu yang menjadi dasar berdasarkan kondisi real yang kita temukan untuk masuk ke inti pembicaraan dalam teks eksposisi. Kemudian itu dibuktikan di dalam teks itu. Bukti dalam teks itu adalah pada paragraf seiring dengan kemajuan zaman, banyak hal mengalami kemajuan sampai pada obat-obatan modern seperti yang banyak beredar di pasar, yang juga dianggap lebih sesuai dengan kebanyakan penyakit modern seperti diabetes. Itu bagian yang membuktikan pada bagian itu disebut sebagai tesis, bagian awal atau pengenalan isu. Kemudian struktur yang kedua adalah argumen atau pendapat ya. Nah, pada bagian ini lebih panjang, ya tidak? Karena di dalam argumen itu
Bisa paham ya di bagian argumentasi ini? Nah, bukti dalam teks ini yang termasuk sebagai argumen itu ada pada nomor 1. Obat tradisional mempunyai efek samping yang lebih kecil apabila digunakan secara tepat, baik waktu penggunaan, takaran, cara pemakaian, pemilihan bahan maupun penyesuaian dengan indikasi tertentu. Kemudian yang kedua, ada efek komplementer atau sinergisme dalam ramuan obat tradisional atau komponen biotik tanaman obat. Kemudian yang ketiga, satu tanaman yang sangat murah mempunyai banyak komponen, mempunyai banyak manfaat farmakologi. Kemudian yang keempat, obat tradisional lebih sesuai untuk penyakit metabolik seperti diabetes, kolesterol, batu ginjal, dan hepatitis, dan penyakit degeneratif seperti rematik, asma, tukar lambung, ambeien, dan pikun. Itu bukti dalam teks yang menyatakan bagian-bagian itu disebut sebagai argumen. Kemudian struktur yang ketiga adalah penegasan ulang. Penegasan ulang atau kesimpulan. Kita menyimpulkan apa yang ada pada bagian atas yang kita sudah sebutkan tadi. Di bukti dalam teks ada pada keunggulan obat tradisional jika dibandingkan dengan obat modern lebih aman dan lebih ekonomis apabila dikonsumsi dalam waktu lama dan terus-menerus tidak menimbulkan efek samping yang membahayakan tubuh dibandingkan dengan obat modern yang dapat mengakibatkan efek samping yang memicu pada penyakit baru pada tubuh. Itu merupakan bagian penegasan ulang yang termasuk dalam struktur teks eksposisi yang ketiga. Kemudian struktur kaidah kebahasan. Kaidah kebahasan itu di teks eksposisi itu yang paling utama itu adalah pronomina persona. Pronomina itu adalah kata ganti, sedangkan persona itu adalah orang. Jadi mendengar kata pronomina persona berarti itu kata ganti orang. Dalam menyampaikan suatu pendapat, kita pasti menggunakan kata kita, saya, aku, kami, mereka, beliau, seperti itu ya. Itu yang disebut sebagai pronomina persona atau kata ganti orang. Bukti di dalam teks ini tidak ada dia menggunakan kata ganti persona, berarti tidak ada bukti di dalam teks. Bisa paham nggak? Bisa. Kemudian yang kedua, menggunakan konjungsi atau kata penghubung. Konjungsi ini bisa berhubungan dengan waktu, bisa berhubungan dengan sebab akibat. Kalau berhubungan dengan waktu disebut dengan konjungsi temporal. Kalau berhubungan dengan sebab akibat berarti konjungsi kausalitas. Nah, baik. Kemudian bukti di dalam teks eksposisi, apakah dia menggunakan konjungsi atau tidak? Buktinya di sini banyak ya, dia menggunakan konjungsi seperti dan, atau, dengan, untuk, seperti. Itu masuk dalam konjungsi. Jadi kalau diminta untuk menuliskan konjungsi, berarti konjungsi di bukti dalam teks berarti ada. Tapi pronomina personanya tidak ada di dalam teks. Itu konjungsi. Kemudian kata leksika, kata yang memiliki makna yang sebenarnya. Kalau dia sebut meja, seperti Ibu sudah katakan tadi, meja, berarti meja adalah alat atau tempat untuk menyimpan barang. Ya tidak? Alat untuk menyimpan barang, makna yang sebenarnya. Kalau dia menyebut meja hijau, oh berarti meja ini memang berwarna hijau. Tidak artinya bahwa pengadilan. Pengadilan itu meja hijau, artinya pengadilan itu dia punya makna lain, bukan makna leksika. Bisa ya? Kamu melihat bukti dalam teks itu ada atau tidak menurut kamu? Yang dapat kita tulis bahwa bila bukti dalam teks yang menggunakan kata leksika itu ada, memiliki makna yang sebenarnya. Atau jamu. Kemudian ada penyakit banyak-banyak tadi, ada rematik, ada
Bisa ya? Kemudian dia menggunakan fakta. Kaidah kebahasaan yang berikut adalah menggunakan fakta. Fakta adalah sesuatu yang nyata, yang benar-benar ada dan dapat dibuktikan lewat panca indera. Kamu melihat bukti dalam teks di situ. Fakta di situ ada pada Fakultas Farmasi UGM Yogyakarta, Tribun Jogja edisi 16 Oktober 2011. Itu masuk dalam fakta. Bisa paham ya? Oke. Kemudian opini, selain dia menggunakan fakta, dia juga menggunakan opini. Karena kita sudah bahas di awal tadi, teks eksposisi adalah teks yang berisi argumen atau pendapat mengenai suatu informasi untuk disampaikan kepada orang lain. Nah, karena itu dia pasti menggunakan fakta di dalam kaidah kebahasaan. Nah, kemudian bukti dalam teks eksposisi yang kamu kerjakan ini, bukti opininya adalah ada nomor 1, 2, 3, dan 4 itu. Itu pendapat orang ya. Obat tradisional mempunyai efek samping yang lebih kecil apabila digunakan secara tepat, baik waktu penggunaan, takaran cara pemakaian, pemilihan bahan maupun penyesuaian dengan indikasi tertentu. Sampai pada nomor 4, itu bukti bahwa di dalam teks ini dia menggunakan opini. Bisa ya? Baik, jadi dapat kita simpulkan bahwa teks eksposisi dia mempunyai, ada yang bisa setelah membahas ini, ada yang bisa menentukan dia punya ciri-ciri dari teks eksposisi secara kesimpulan, disimpulkan. Bisa lihat dari dia punya ciri-ciri dari teks eksposisi. Ciri-ciri teks eksposisi yang pertama adalah berisi tentang informasi. Artinya, dalam menulis sebuah teks eksposisi, dia pasti menyampaikan suatu informasi untuk diketahui oleh orang lain. Kemudian yang kedua, ciri yang kedua, berdasarkan fakta. Berdasarkan fakta, berarti informasi yang dia sampaikan itu harus berdasarkan fakta dengan bukti-bukti yang dapat membuat pembaca kita mempercayai atau mengaminkan apa yang kita sampaikan. Bisa ya? Kemudian yang ketiga, ciri yang ketiga, berusaha untuk mempengaruhi. Karena kita mau menyampaikan sesuatu dan ingin supaya apa yang kita sampaikan itu mereka mempercayainya, maka kita harus berusaha untuk mempengaruhi supaya mereka mau mengaminkan apa yang kita sampaikan. Kemudian ciri yang berikut, adalah menggunakan bahasa yang baik dan benar. Menggunakan bahasa yang baik dan benar. Jadi dalam menulis sebuah teks eksposisi, kita harus menggunakan bahasa yang baik dan benar, dan pasti menggunakan bahasa yang bagus. Kita harus menggunakan bahasa yang bagus. Oke, baik. Sampai di sini sudah bisa paham tentang teks eksposisi? Sudah. Oke. Baik, sebelum kita menutupi pembelajaran kita ini, Ibu mau bertanya untuk kamu. Apakah pembelajaran ini menurut kamu menyenangkan atau tidak? Pembelajaran ini kurang menyenangkan? Menyenangkan. Baik. Di dalam link yang Ibu bagikan itu ada pertanyaan refleksi ya. Ada pertanyaan refleksi. Kamu masing-masing boleh mengisi di kolom-kolom yang saya sediakan itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sediakan. Apakah pembelajaran ini menyenangkan atau tidak, atau materi yang disampaikan ini sudah baik atau belum,
model pembelajaran yang dipakai ini sudah pas atau belum? Nanti kamu bisa jawab di bagian refleksi. Masing-masing ya, bisa dijawab, nanti baru bisa kirim ke ibu. Bisa ya? Bisa, Ibu. Baik. Sebelum kita menutup pembelajaran kita kali ini, Ibu mau menyampaikan bahwa kamu pulang ke rumah harus belajar lebih giat lagi ya, karena minggu depan kita akan belajar kembali tentang bagaimana menyusun teks eksposisi. Setelah menyusun teks eksposisi, kemudian kita akan mempresentasikan hasil pekerjaan kita di depan kelas. Itu secara mandiri, tidak secara kelompok. Ya, jadi pulang belajar kembali, kemudian pelajari kembali tentang teks eksposisi lebih rajin lagi supaya nanti saat kita mengerjakan tugas mandiri kita bisa mengerjakannya. Bisa ya? Bisa, Ibu. Oke. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran kita, kamu bangun kita menyanyi satu kali. Baik. Menyanyi dulu baru menutup. Santai ya? Relax. Relax. Nyanyi lagu Potong Bebek Angsa, tetapi huruf vokalnya diganti dengan O. O. Oh, iya. Potong bobok ongso, bisa ya? Bisa. Kan juga huruf vokalnya diganti dengan huruf O. Oke. Siap, santai. Satu, dua, tiga. Ulang sekali lagi, belum semangat. Ulang ya. Satu kali lagi. Ulang. Satu. Potong bebek angsa, ulang. Satu, dua, tiga. Oke, tepuk tangan dulu kita. Sebelum akhir pembelajaran, satu orang pimpin doa. Ready? Marilah kita berdoa. Izinkanlah saya berdoa menurut ajaran dan keyakinan saya agama Katolik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh cinta, kami mengucapkan syukur kehadiran-Mu atas penyertaan-Mu selama kegiatan kami. Terima kasih Kau berikan rahmat kesehatan sehingga kami bisa menyelesaikannya dengan baik. Kami juga mengucap syukur atas segala hasil yang sudah kami buat. Kami percaya ya Bapa bahwa semua hasil ini bisa membantu kami untuk melancarkan segala tujuan dari kegiatan kami ini. Biarkanlah Roh Kudus-Mu yang menyertai segala keputusan ini supaya bisa menjadi berkat